saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. Pengertian maqasid syariah secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun syariah artinya jalan menuju mata air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah kehidupan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, syariah mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia. Pengertian maqasid dan syariah di atas dapat dipahami bahwa maqasid syariah yaitu tujuan atau maksud ditetapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, maqasid syariah menurut istilah sebagai yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili menyebutkan maqasid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syarat dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syariah atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum atau syar'i. Sejarah maqasid syariah. Perkembangan ilmu maqasid syariah telah melewati beberapa fase sebelum terkodifikasi seperti yang dikenal sekarang. Sejarah maqasid syariah dapat ditelusuri sampai pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Pada saat itu, perhatian terhadap maqasid syariah dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis, Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekadar pembekalan untuk waktu 3 hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu, Nabi membenarkan tindakan mereka sambil menjelaskan bahwa hukum pelarangan penyimpanan daging kurban itu didasarkan atas kepentingan al-dafa. Sekarang kata Nabi, simpanlah daging-daging kurban itu karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya. Di sini juga ada ruang lingkup maqasid syariah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah sifatnya umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif. Universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk masa tertentu saja, melainkan untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Maqasid syariah sepertinya ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh teks Al-Quran dan Sunnah. Jadi, maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan semua atau sebagian hukum-hukumnya. Tujuan syariat pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Maqasid syariah juga dibagi menurut tingkatan kepentingannya dalam kehidupan manusia yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Yang pertama itu daruriyah. Daruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia. Artinya ketika daruriyah itu hilang, maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang dan munculnya kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. Daruriyah juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Yang kedua itu hajiyah. Hajiyah yang dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika suatu yang semestinya tidak ada. Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan dapat menambah volume kehidupan manusia. Hajiyah juga dimaknai dengan
pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia. Yang ketiga itu tahsiniyah. Tahapan terakhir maqasid syariah adalah tahsiniyah, yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindarkan yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyah juga berkaitan dengan etik, yaitu melakukan hal-hal yang pantas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Termasuk dalam kelompok ini adalah melaksanakan ibadah sunnah, makan dan minum dengan cara yang baik, menghindari dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu yang pertama itu hifz al-din atau menjaga agama, yang kedua hifz an-nafs atau menjaga jiwa, yang ketiga hifz al-aql atau menjaga akal, yang keempat itu hifz an-nas atau menjaga keturunan, yang kelima hifzul al-mal atau menjaga harta. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan atau saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.